Alhamdulillahi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat-nikmat Allah. Yang kurang adalah orang yang bersyukur. Yang kurang adalah syukurnya orang yang sudah bersyukur. Maka yang penting bagi kita, ayo selalu menjadi orang bersyukur dan tingkatkan syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah sangat mencintai umat, sangat mencintai kita, maka jadikan pula lah kita sangat mencintai Rasulullah. Secara hakikat cinta kepada Rasulullah adalah cinta yang melebihi dari segalanya, bahkan melebihi dari cinta kita terhadap diri kita sendiri. Ittaqullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Adapun judul khutbah kita pada Jumat ini adalah menjaga kerukunan umat beragama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerukunan umat beragama secara garis besar itu ada 3. Pertama, antara umat yang seagama. Kita seagama Islam harus rukun. Tak boleh kita ribut, tak boleh kita berpecah belah, masuk musuh-musuh di sana, menghancurkan Islam. Kalaupun ada perbedaan ikhtilaf, itu hal-hal yang sah adanya, karena satu ayat itu bisa dipahami oleh imam mujtahid beberapa hukum. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sama ikut Quran, mereka sama ikut sunnah, jauh lebih hebat, lebih pakar mereka dari orang sekarang, ya, maka jangan sampai bertengkar masalah ilmu. Kata ulama, antara hijau dengan putih adalah berbeda, ya, tapi tidak berlawanan hijau dengan putih. Maknanya berbeda itu sah saja, tapi dia tak berlawanan. Tak perlu kita ribut, tak perlu menyalahkan yang lain, tak perlu membid'ahkan, mengkafirkan yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah seagama.
Ya, ini yang beda agama dengan agama lain. Ada lagi yaitunya kerukunan agama dengan pemerintah. Ini perlu juga sejalan. Pemerintah perhatian terhadap agama rakyat, dan rakyat tak perlu menentang pemerintah selagi ta'atillah wa ta'atir rasul. Kaum muslimin dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam agama disebut juga dengan toleransi atau tasamuh, ya, rukun. Supaya terjadi rukun ada toleransi atau tasamuh. Rasulullah SAW itu sangat toleransi dengan orang beda agama. Apa tandanya? Di dalam Al-Quran dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la ikraha fid-din. Tidak ada pemaksaan masuk ke dalam agama. Tak ada orang dipaksa supaya masuk Islam. Dalam sejarah, ya, ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah, itu Rasulullah berkuasa. Kalau ingin membunuh bisa, kalau ingin memaksa bisa, ya. Tapi ketika itu tidak, kata Rasulullah, siapa yang masuk masjid aman, siapa menutup pintu rumahnya rapat-rapat aman, siapa masuk rumah Abu Sufyan aman. Tak ada siapa yang masuk Islam aman disampaikan Rasul. Ini menunjukkan Islam itu sangat toleran, tak ada dipaksa. Tapi apa yang terjadi dengan tidak memaksa ini? Sekelas anak Abu Jahal yang awalnya ayahnya kafir, yang awalnya dia kafir seperti ayahnya, masuk Islam. Jadi sahabat terbaik, syahid fisabilillah, anak Abu Jahal. Ya, maka tak ada dipaksa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW, ya, sampai di waktu dalam peperangan, datanglah Duksur, ya, mengacungkan pedangnya kepada Rasul. Siapa yang akan melindungimu dariku, wahai Muhammad? Ya, kata Nabi, Allah. Jatuh, diambil oleh Rasulullah, ya, lalu diacungkan, gantian ngacungkan pedang ke dia. Siapa yang akan menjaga? Tidak ada kecuali kamu Muhammad. Rasulullah bisa membunuh, ya, tapi tidak. Rasulullah maafkan, tidak dipaksa masuk Islam. Ada nama Suraka bin Malik mengejar Rasulullah di belakang ketika Rasulullah hijrah menuju Madinah. Ya, terpuruk, ya, kendaraannya sekali, ditolong Rasul. Padahal ingin membunuh. Yang kedua juga, yang ketiga juga, ini akhirnya dia pun minta keamanan pada Rasul dan akhirnya dia menyatakan masuk Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat toleransi dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Satu ketika ditarik sorban Rasulullah dari belakang oleh seorang orang Arab. Berbekas, kata sahabat itu, tengok berbekas di leher Rasul, di pundak Rasul. Ya, tapi apa yang terjadi? Rasulullah kasih sorban itu kepada orang Arab itu. Apa maknanya? Rasulullah tidak marah. Rasulullah berikan. Satu ketika juga ada, ya, pembantu Rasul. Pembantu Rasul ini seorang Yahudi, masih muda, masih kecil. Dan dia sakit. Rasulullah datang ke rumahnya. Ya, Rasulullah tengok dia sakit. Ya, Rasulullah datang ke rumahnya dan tengok dia sakit. Rasulullah tak paksa, cuma ngajak saja, ayo masuk Islam. Itu dakwah, bukan maksa. Ya, dia sedang sakit di rumahnya, ada ayahnya. Lalu anak ini nengok ke orang tuanya, seakan-akan makna tuh nengok itu mengandung makna gimana nih ya? Ya, kata ayahnya, terserah, masuk Islam, gulam. Tapi ini bukan dipaksa. Ya, Rasulullah sakit, non Muslim datang, boleh. Kaum
muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada jenazah Yahudi lewat, Rasulullah berdiri. Ya, apa maknanya? Rasulullah ada toleransi. Sesama manusia, kita sama-sama manusia. Maka kalau orang kafir tidak menyerang kita, maka tidak ada istilah kita perangi dia. Ya, bahkan dalam Islam itu ada namanya kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir zimmi itu aman, diamankan oleh negara Islam. Dia bayar uang aman, bayar pajak, dan diamankan pribadi dia, keluarga dia. Ya, sama haknya dengan orang Islam. Tapi kalau kafir harbi, dia nyerang. Ya, dia berperang dengan orang Islam, dengan pemerintah Islam. Ini boleh berperang. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tak pernah memukul kecuali dalam perang. Dalam perang tak mungkin tidak memukul. Perang, kalau tidak memukul kita dipukul, kalau tak membunuh kita dibunuh. Perlu taktik, itu sah-sah saja. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, dalam bertetangga ada di antaranya satu hak. Siapa mereka? Tetanggamu. Ada yang dua, siapa mereka? Tetanggamu dan dia muslim. Ada yang tiga, tetanggamu, dia muslim, dan karib kerabatmu. Tiga, lebih banyak kita seharusnya perhatian dengan sanak famili kita, tetangga kita. Ya, dan lebih juga dibandingkan yang satu tadi, dia tetangga sesama muslim. Tapi tetangga non muslim satu hak. Bukan kita kelahi, bukan kita ribut, bukan kita tak toleransi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang kafir Quraisy datang kepada Rasul, mereka menawarkan, Muhammad, gimana kalau gini aja, setahun ya kami ikut agamamu, setahun besok kamu ikut kami, cari damai aja, cari aman. Apa kata Rasulullah? Tidak, ya tidak. Lakum dinukum waliyadin. Ini tidak dipaksa oleh Rasul. Tapi silakan kita beragama masing-masing, jalankan kepercayaan masing-masing. Ini yang disebut lakum dinukum waliyadin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat toleransi. Ada yang meninggal, ya ayahnya meninggal, minta sahabat tadi kepada Rasulullah baju Rasul untuk mengkafankan ayahnya, dikasih Rasul. Ya, lalu diminta Rasulullah menyolatkan. Rasulullah pertamanya tak berat, akhirnya sahabat disolatkan. Tapi gimana nih Rasul, kata Sayyidina Umar. Akhirnya Rasulullah memahami, kalau saya lebihkan minta ampun 70 kali, bisa saja diampuni Allah, mudah-mudahan. Tapi setelah itu turun ayat, tak boleh disolatkan, tak boleh didoakan orang-orang yang beda agama. Apa maknanya? Ini toleransi, sah-sah saja. Tapi dalam agama tak boleh, dalam ibadah tak boleh toleransi. Ada orang non-muslim, dia meninggal, boleh datang, boleh. Sekedar datang, tanda kita sesama manusia. Mereka berdoa, tak usah kita berdoa. Atau kita yang disuruh mendoakan, tak usah juga. Kenapa? Ini dalam masalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan dalam masalah akidah, seperti tadi menyembah Tuhan setahun, lalu setahun Islam, ini pun tak boleh. Ini akidah. Maka apapun dalam hidup ini, kalau namanya ibadah, kalau namanya akidah, maka tidak ada toleransi. Silakan masing-masing. Itu aja toleransinya. Jalankan kalian, kami jalankan agama kami. Tak perlu kita ikut merayakan agama lain. Tak perlu kita ikut agama lain berdoa, kita ikut berdoa juga. Tidak perlu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena pergeseran-pergeseran nilai akan terjadi. Orang sebagian memahami agama itu sama. Tidak dalam Islam. Inna dina indallahil Islam. Hanya saja dalam Islam itu, dalam menurut Allah, agama yang paling benar itu hanyalah Islam. Dalam ayat-ayat lain Allah nyatakan, wa may yabtaghi ghairal Islam
falan yuqbala min. Siapa yang mencari atau beragama selain Islam, falan yuqbala min, maka takkan diterima daripada. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada pernyataan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kata patuh kepada makhluk kalau hal itu bertentangan menentang Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam itu sangat toleransi. Islam itu tak perlu diajarkan toleransi, tapi dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah tidak ada kata toleransi, dan tidak ada juga kata toleransi ketika Islam itu diserang oleh orang-orang agama lain. Ini berlakulah hukum jihad karena kita diserang oleh kafir harbi, ya, beda dengan kafir zimmi. Kafir zimmi diamankan. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita teguhkan yaitunya toleransi sesama kita satu agama, saling memaklumi. Silakan yang baca basmalah atau ada yang tidak. Siapa yang berzikir jahar silakan, yang tidak tak apa, tak perlu kita ribut, ya, sama-sama ada dalil. Dengan agama lain seperti yang kita nyatakan tadi, dengan pemerintah saling bekerja sama, pemerintah dengan rakyat, masalah agama didukung. Bagaimana rakyat bebas menjalankan agamanya, tenang dalam menjalankan agamanya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, innahu huwal ghafurur rahim.